kabar? Wah, puji Tuhan luar biasa. Oh, puji Tuhan. Ya, adik-adik pasti juga luar biasa ya kabarnya. Pasti adik-adik sekarang ini sedang menanti untuk kita beribadah sekolah minggu. Ayo, sapa teman-teman kita, sapa adik-adik kita, kakak kita, semua kita sapa. Halo, apa kabar? Ya, ayo adik-adik kita balik berdiri, kita akan nyanyikan lagu Halo Halo Kawanku Semua. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Sekali lagi ya. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami hari yang baru untuk kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami menyerahkan ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya semuanya bisa berkenan di hadapan-Mu dan adik-adik yang ada di rumah pun bisa bersuka cita memuji bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause, ya. Lause Erni suka berdoa nggak? Rajin berdoa nggak Lause? Oh, harus. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus rajin berdoa. Oh, gitu ya. Kenapa Lause kok kita harus rajin? Nah, berdoa itu adalah apa? Adik pasti tahu. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa. Dan juga salah satunya adalah apa? Untuk Menghindarkan menghindari kita dari godaan iblis. Ya, godaan iblis itu salah satunya apa? Yang paling sering mungkin kita jumpai. Ayo, apa lu? main game Lause. Bener, main game. Ayo di sini adik-adik siapa yang suka main game waktunya sekolah minggu sudah jamnya, wah, enak main game itu sampai lupa waktu. Terus, ada, jam 9 nanti film kartunya bagus. Aduh, aku mau lihat dulu nanti aja. Sekolah minggunya nanti aja. Wah, itu juga salah satu apa? Godaan iblis. Makanya kita harus apa? Rajin-rajin Berdoa. Ya, adik-adik ya. Ayo kita nyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkan
Berkatlah dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari pada saat ini sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, mau mengajak kita bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan Tuhan, yaitu di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji memuliakan Tuhan lewat puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bersama. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan akan cerita kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami, pimpin kami, supaya kami juga boleh dengan hati yang sungguh-sungguh, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, dan kiranya firman Tuhan itu nanti boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, masih ingat gak minggu lalu cerita firman Tuhan tentang apa yang disampaikan oleh Rosenandau? Ada yang tahu cerita minggu lalu? Ayo kita mengingat kembali ya. Minggu lalu itu adalah cerita tentang Filipus yang memberitakan Injil kepada orang Ethiopia, ya, kepada sida-sida orang Ethiopia. Nah, 2 minggu yang lalu, siapa yang masih ingat cerita Lose 2 minggu yang lalu? Ada yang tahu? Betul sekali. Itu kisah tentang Stefanus. Siapa sih itu Stefanus? Stefanus adalah salah satu dari ke-7 diaken yang dipilih oleh para murid pada waktu itu. Nah adik-adik, kalau kita mengingat kembali ya kisah tentang Stefanus. Pada saat Stefanus dibunuh pada waktu itu oleh orang-orang yang tidak senang dengan Stefanus dengan cara melemparinya dengan batu, ternyata dari sekian banyak orang
yang melempari Stefanus dengan batu pada waktu itu, ternyata di situ adik-adik ada satu pemuda yang bernama Saulus. Saulus pada waktu itu ada ketika Stefanus mati karena dilempari dengan batu. Dan Saulus pada waktu itu juga menyetujui akan tindakan orang-orang banyak pada waktu itu. Nah adik-adik, siapa sih Saulus itu? Ada yang tahu? Nah, Saulus itu adalah orang yang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan adik-adik? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tangkap, dia aniaya, dia bunuh, dia siksa. Itu yang dia lakukan. Nah, supaya kita bisa tahu dengan lebih jelas siapakah Saulus yang sebenarnya, langsung mengajak kita bersama untuk menyaksikan video berikut. Tangkap dan kurung semua pengikut Yesus malam ini. Geledah setiap rumah. Cia! Di sini persembunyian mereka. Hilang? Cari mereka. Pasti masih di sini. Saya yakin mereka mencoba untuk lari. Mereka bergerak dari Yudea melalui Samaria dan Galilea sampai ke Syria. Ada kubu murid-murid Yesus tinggal di sini, di Damaskus. Imam besar, saya butuh surat pribadi dari Anda untuk memimpin rumah ibadat di Damaskus agar mereka mendukung saya mengakhiri infeksi ini untuk selamanya. Pengikut Yesus ini telah mengabaikan hukum Musa. Baiklah, akan kuberikan. Dengan begitu, aku akan membersihkan Damaskus dalam seminggu. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kamu hanya menyakiti diri sendiri dengan melawanku. Siapakah kau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangun dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepada-Aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saulus, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Nah adik-adik, dari video tadi kita bisa melihat bahwa Saulus ini begitu jahatnya, yang menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia menyiksa, bahkan dia membunuh. Tetapi kita bisa melihat tadi adik-adik, di dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam rupa cahaya yang sangat terang. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi tadi? Dia terjatuh dan akhirnya dia menjadi buta. Tetapi adik-adik, Saulus tetap melanjutkan perjalanannya ke Damsyik karena Tuhan yang menyuruh dia pergi ke sana. Dan ketika dia sampai di Damsyik adik-adik, 3 hari Saulus tidak dapat melihat, tidak makan, dan tidak minum. Apa yang dia lakukan? Dia hanya berdoa. Kemudian adik-adik, pada waktu itu juga
Tuhan mendatangi seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Pada saat Tuhan bertemu dengan Ananias, Tuhan menyuruh dia pergi untuk menemui Saulus supaya dia menumpangkan tangan atas Saulus dan supaya Saulus dapat melihat kembali dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi apa respon Ananias ketika Tuhan menyuruh dia pergi menemui Saulus? Ananias bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya sudah mendengar banyak tentang Saulus dari orang-orang. Mereka mengatakan bahwa Saulus ini adalah orang yang sangat jahat. Dia menangkap umatmu, dia menyiksa mereka, dia menghukum mereka." Tapi Tuhan bilang apa kepada Ananias? "Pergilah, temuilah Saulus, karena dia adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain." Adik-adik, pada akhirnya Ananias pergi menemui Saulus. Dan pada saat dia bertemu dengan Saulus, Ananias menumpangkan tangannya atas Saulus. Dan pada saat itu Saulus dapat melihat kembali. Saulus bertobat dan Saulus menyerahkan hidupnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan dia memberitakan Injil. Dan di dalam pelayanannya adik-adik, ternyata Saulus juga mengalami penyiksaan, mengalami penganiayaan dari orang-orang yang tidak senang dengan dia. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang dulunya bersama-sama dengan dia juga menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, setelah dia memberi diri melayani Tuhan, ternyata dia juga mengalami hal yang sama. Dia juga mengalami penderitaan, dia mengalami penganiayaan. Tetapi dalam semuanya itu, firman Tuhan mengatakan, Saulus tidak putus asa. Dia tetap setia melayani Tuhan bahkan sampai akhir hidupnya. Dan di kemudian hari adik-adik, nama Saulus diganti dengan Paulus. Itulah yang kita kenal saat ini, Rasul Paulus. Nah adik-adik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Saulus ini? Di sini kita bisa melihat bahwa orang yang jahat sekalipun dapat diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil. Siapapun dapat dipakai oleh Tuhan, termasuk adik-adik di rumah. Ayo, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Adik-adik yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang kita lakukan? Mari kita mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, setia kepadanya. Mari kita rajin melayani dan memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa kami dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, untuk memberitakan Injil, dan siapapun dapat Tuhan pakai untuk melayani Engkau. Orang jahat sekalipun seperti Saulus, Tuhan ubahkan menjadi orang yang setia melayani Tuhan. Demikian juga dengan kami, Tuhan juga bisa memakai kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan dan mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang hidup melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus